A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang bahayanya ghaflah atau lalai. Apa yang disebut dengan ghaflah? Ghaflah adalah yang tidak memperhatikan dan acuh terhadap sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi. Al-Quran menyebutkan tentang ghaflah ini baik dengan bentuk fi'il ataupun dengan bentuk isim lebih dari 35 kali. Kalau kita simpulkan dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang ghaflah itu ada 3. Yang pertama, dia punya akal tapi dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dengan baik. Jadi bukan karena dia tidak tahu, tapi dia tahu dan dia tidak mau tahu. Ciri yang kedua adalah dia punya mata, tapi dia tidak menggunakan matanya dengan baik. Itu bukan karena dia tidak melihat, dia lalai, tapi karena dia benar-benar tidak mau melihat. Dan yang ketiga adalah dia punya telinga, tapi dia tidak menggunakan telinganya dengan baik. Ini 3 ciri yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kita baca ayatnya, yaitu yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang maknanya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ini 3 ciri orang-orang yang lalai yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Sekarang kita akan berbicara tentang kerugian bagi orang yang lalai. Orang-orang yang lalai di dalam urusan dunia ataupun di dalam urusan akhiratnya, kedua-duanya mereka akan merasakan kerugian. Jadi bukan hanya lalai dengan urusan akhirat saja orang bisa merasakan kerugian, tapi urusan dunia pun ketika dia lalai, dia pun akan merasakan kerugian. Beberapa contoh kerugian orang yang lalai di urusan dunianya. Misalnya, orang yang mengendarai mobil sejenak saja, sedetik saja dia lalai, maka apa yang akan terjadi? Dia akan tertabrak atau bahkan dia akan kehilangan nyawanya. Ini kerugian bagi orang yang lalai. Atau contoh lain, lalai dengan api yang sedang menyala akan membuat adanya kebakaran dan bahkan menghabiskan semua harta kekayaan seseorang. Lalai sejenak saja akan membuat seseorang akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Ini hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Lalai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Lalai dengan sesuatu yang kecil itu sudah bisa memberikan kerugian yang sangat besar, karena memang setan itu akan mengganggu manusia tidak dengan langsung sesuatu yang besar. Misalnya bukan mengatakan jangan melaksanakan sholat, tapi setan akan mengatakan tunda dulu, jangan sekarang, nanti aja sholat, tapi nanti aja sholatnya. Jadi setan akan memulainya dengan hal-hal yang kecil. Tapi setan tidak akan puas dengan sesuatu yang kecil. Setan akan menggoda dari sesuatu yang kecil sehingga manusia bisa meninggalkan sesuatu yang besar. Inilah sifat setan. Bahayanya ghaflah bagi orang yang berilmu. Ya, ada ulama yang dia mengumpamakan bahwa orang yang berilmu ketika dia lalai itu lebih parah bahayanya dibandingkan dengan orang yang memang tidak berilmu.
Dia mencontohkan seperti mobil dengan pesawat. Mobil ketika pengendaranya misalnya sebentar saja dia lalai, mungkin saja akan tertabrak. Tapi tertabraknya dia mungkin tidak akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan seorang pilot yang mengendalikan pesawat dengan lalai. Orang yang lalai akan sulit untuk diingatkan, akan sulit untuk dikembalikan, akan sulit untuk dikeluarkan dari zona lalainya. Padahal seringkali dalam kehidupan kita diingatkan dengan hal-hal yang besar ataupun dengan hal-hal yang kecil, tujuannya agar kita tidak lalai. Misalnya kita contohkan adanya uban di rambut kita, itu sudah akan memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa usia kita sudah semakin tua. Atau adanya sakit pada salah satu organ tubuh kita, juga mungkin itu ingin mengingatkan tentang sesuatu pada diri kita. Contoh lain misalnya saat ada rencana-rencana yang sudah kita matang, kita buat tetapi tidak terlaksana, berarti itu ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita. Atau lebih jelas lagi, orang-orang yang sudah benar-benar diberikan nasihat secara jelas dan gamblang, tetapi dia sulit untuk bisa menerima nasihat tersebut. Al-Imam Ali bin Abi Thalib bersabda, "Man talat ghahlatuhu ta'ajjalat halakatuhu." Yang maknanya, barang siapa yang lalainya berkepanjangan, maka kehancurannya makin cepat. Itu sebabnya mari kita bersama-sama untuk bangun dari tidur kita, keluar dari zona lalai kita, agar kita tidak mendapatkan kehancuran dan kerugian. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.